Awan aneh itu muncul dan menghilang. Organisasi untuk Perdamaian Dunia, TPC, telah membentuk tim penyelidik yang dipimpin oleh ahli meteorologi, Dr. Mizuno. Mereka terus melakukan pengamatan. Dari GUTS, Horii ikut menjadi anggota tim ini. Tapi dia tidak ikut. Dr. Mizuno adalah bekas guru Horii. Iya, dokter. Mungkin saja benar. Dokter, kapsul God Ice telah masuk ke awan. Terima kasih. Akhirnya, kita bisa melihat awan itu. Dokter Mizuno, hipotesa yang Anda buat kemungkinan besar akan terbukti saat ini. Dan jika berhasil, ini akan menjadi kontak pertama yang akan kita lihat di dunia. Mudah-mudahan berhasil. Coba lihat grafiknya, dokter. Ini sungguh luar biasa. Apa artinya semua ini? Diamati sebagai asam amino. Seperti yang saya duga Tidak. bahwa awan itu adalah... Terlalu cepat mengambil keputusan. Turun di ketinggian seperti ini adalah hal yang tidak biasa. Dokter, Ada apa ini? Dokter, sabuk pengaman. Horii! Enak juga ya. Tadinya aku ingin ikut. Horii datang ke ruang komando. Baiklah. Apakah data awannya sudah keluar? Kalau begini aku jadi iri dengan Dr. Mizuno. Hipotesa yang dimiliki mungkin akan terbukti. Ada apa? Kita kehilangan kontak dengan kapal Vince. Apa? Daigo sedang menuju ke sana. Tidak mungkin. Lalu bagaimana dengan Dr. Mizuno? pemimpin. Ada laporan dari kelompok meteorologi. Mereka mengatakan gerakan awannya aneh. Kenapa? Gerakan yang menjadi cepat. Jika arahnya tidak berubah, awan itu akan tiba di Jepang. Daigo. Di sini Daigo. Awannya sudah kelihatan. Tapi kurasa ada yang aneh. Bentuknya seperti kepompong. Dari semula aku sudah merasa ada yang aneh. Dokter. Mungkin saja suatu penyamaran. Daigo dalam bahaya. Tidak mungkin. Maaf. Pada awalnya, Dr. Mizuno menduga bahwa awan itu adalah sarang dari Kriter. Kriter? Makhluk yang tinggal di langit. Dan makhluk itu tidak pernah turun ke bumi. Di langit saja. Bagaimana mereka hidup? Untuk apa mereka turun? Apa ingin mengganggu pesawat terbang? Aku tidak tahu itu. Tapi, kurasa awan itu sudah berada di lapisan ionosfer. Jadi, Kepompong ini sepertinya hidup. Hati-hati Daigo, hati-hati. Gawat. Sistemnya terganggu gelombang elektromagnet. Cepat lari. Tidak bisa. Tidak bisa. Aneh. Kepompong itu menyerap gelombang listrik. Daigo. Rena, pergi dengan Shinjo menggunakan jet nomor 2. Sepertinya, kepompong itu punya medan magnet. Kalian jangan terlalu dekat. Dimengerti. Aku pernah mendengar ketika masih di sekolah bahwa ada makhluk yang belum pernah berhubungan langsung dengan manusia. Beberapa ahli menyebutnya sebagai gremlin. Aku berpikir mereka hanya ingin bercanda dengan cara menakut-nakuti. Aku
Aku tidak bisa membayangkan jika ada makhluk yang belum diketahui oleh manusia, bahkan di tempat yang terpencil. Daigo, kau masih hidup kan? Yazumi, kemana arahnya? Kecepatan jatuhnya bertambah cepat seiring dengan kecepatan gerakan. Apa ini? Gatswing 2, kau dengar Shinjo? Kapten, Anda mendengarku? Gawat, radionya mati. Rena, hati-hatilah. Musuh kita sangat berbahaya. Aku akan melepaskan tembakan. Jangan! Daigo ada di dalamnya. Kalau saja kita bisa lihat bagian dalamnya. Kalau saja kapsul Godai masih berfungsi. Kapsul itu dirancang untuk berkomunikasi melalui satelit. Mungkin bisa digunakan. Permisi. Gelombang elektromagnetiknya. Pengaruhnya kuat sekali. Berhasil. Bagaimana Vince dan Gatswing? Lihat di monitor utama. Inikah kriter itu? Lalu apa bayangan di dalamnya? Berasal dari logam. Pesawat Vince. Itu pesawat Vince. Dia meluncur ke bawah. Monster muncul dari kepompong. Kami akan menyerangnya. Nah, mungkin mereka tak mendengar. Pesawatnya Daigo di dalam kepompong. Apa ada tanda-tanda kehidupan? Itu urusan nanti. Sekarang kita harus menghentikan monster itu. Semua selamatkan diri. Ayo cepat. Ayo cepat selamatkan diri. Ayo cepat semuanya. Ayo cepatlah. Cepat. Tidak berhasil. Terbangkan pesawat ke arah mukanya. Radionya berfungsi lagi. Shinjo, apa kau dengar? Pemimpin. Seiring dengan pertumbuhan peradaban manusia, manusia banyak mengirimkan gelombang listriknya ke lapisan ionosfer. Sehingga gelombang yang mengenai kriter-kriter, yang kemudian berubah bentuk. Ya, itu bukan kriter. Kurang ajar. Bahasa apa ini? Aku belum pernah mendengarnya. Bahasa? Itu bahasanya kriter. Penerjemah suara. Mungkin bahasa binatang. Kau mau mencoba bicara dengan monster? Iya. Kurasa mereka juga makhluk hidup yang pernah tinggal di bumi ini, di mana manusia belum pernah menemuinya. Kontak pertama tidak berhasil. Tapi jika kita dapat berkomunikasi, kita tak perlu bertarung satu sama lain. Apa kau pikir akan berhasil? Itu harus kita coba dahulu. Aku ingat, Dr. Mizuno pernah mengajarkan padaku bagaimana caranya untuk mewujudkan suatu mimpi. Aku akan selalu ingat padanya.
monster itu mulai menyerang manusia. Apa yang ingin dilakukannya? Rena, ayo lari. Pendaratan darurat. Ayo. Kelihatannya enak. Berhasil. Itu suara monsternya. Dapatkah kau bicara dengannya? Akan kucoba. Apakah kau datang dari langit? Jangan buat kekacauan. Dia tidak mengerti. Mungkin karena makhluk itu tidak dapat melihat kita. Kapten, aku akan pergi ke sana. Waktunya tak banyak. Baik. Ayo, cepat! Ayo cepat berlari! Ayo! Ayo cepat! Daigo, bertahanlah! Ayo, cepat! Rupanya kau ingin memakanku. Lihat, Jet 1. Di sini Horii. Jangan buat makhluk itu marah. Bicara apa dia itu? Seandainya Kriter adalah makhluk yang pernah ada dan hidup di bumi, masih ada kemungkinan kalau dia dapat memahami logika manusia. Menurut kalian, apakah Horii akan berhasil? Aku juga tak tahu jawabannya. Jangan tembak dia. Apa yang akan kau lakukan? Aku mau bicara dengannya. Jangan bergurau. Dia sudah menyerang manusia. Izinkan aku, kumohon. Daigo, Rena, Hei, siapa dirimu? Aku Horii. Aku ini bukan musuhmu, tapi aku temanmu. Gazoto suka di sini. Gazoto? Jadi, itu adalah namamu? Aku mohon, hentikan kekacauan ini, dan tolong jangan serang teman-temanku. Teman? Betul, kau dan aku adalah teman di planet ini. ternyata komunikasinya berhasil. Teman rasanya enak. Terjemahannya gagal. Teman adalah makanan Gazoto. Bicara apa dia? dia makan teman. Horii, para kriter itu memakan satu sama lain di lapisan ionosfer untuk dapat hidup. Apa? Tidak mungkin. Jadi, Dr. Mizuno juga. Teman? Apa? Pergi kau! Pergi jauh-jauh!
tidak apa-apa. Ayo. Ayo. Dia mencoba memakan Ultraman 3. Kurang aja. Rasakan ini. Sudah, tidak apa-apa. Dia pikir Ultraman 3 adalah temannya. Tapi, itu artinya makanan. Komunikasi yang merugikan. Ultraman 3, awas! Hori, lihat. Terlihat seperti bidadari. Kelihatannya demikian. Sebenarnya, ingin kutunjukkan pada Dr. Mizuno